Pada bab ini, kita akan mereview tren dan enabler untuk layanan tersambung, yang akan dibagi dalam 3 segmen, yaitu tren ekosistem, aspek teknologi, dan perkembangan selanjutnya. Baik, kita mulai dengan segmen pertama, tren ekosistem. Kita lihat dari sisi user atau pengguna layanan tersambung, khususnya dalam hal coverage partisipan, penggunaan dan peran layanan tersambung untuk user, serta kaitannya dengan pembentukan culture baru. Menurut Ericsson, untuk kuartil ketiga 2015, angka-angka yang terkait dengan coverage pengguna mobile secara global adalah sebagai berikut. Ada sekitar 850 juta pelanggan LTE dan 3,4 miliar pelanggan mobile broadband. Ini termasuk 3G dan 4G. Kalau di breakdown per region, Asia Pasifik termasuk Cina dan India mempunyai 3,7 miliar, yaitu hampir setengah pelanggan mobile dunia. Sedangkan penetrasi rata-rata sudah mencapai 100%, dengan angka tertinggi untuk region Eropa yang mencapai 140%. Ini data tahun 2015. Proyeksi mereka saat itu untuk tahun 2020, khususnya untuk jumlah pengguna mobile broadband, adalah sekitar 6 miliar, atau setara penetrasi global sekitar 80%. Dari Ericsson, kita coba lihat data dari sumber lain. Yang pertama, dari literatur Goding yang meng-highlight tren yang terjadi dalam perubahan Mobile 1.0 ke Mobile 2.0. Di masa puncak Mobile 1.0 dan awal perkembangan Mobile 2.0, ponsel semakin populer. Pada tahun 2010, secara global tercatat 6 triliun pesan atau SMS terkirim di jaringan, atau rata-rata sekitar 200.000 pesan per detik. Survei terhadap kalangan remaja waktu itu, rata-rata mereka mengirim atau menerima lebih dari 3.000 pesan per bulan. Tahun 2011, di 59 negara, penetrasi mobile sudah lebih dari 100%. Artinya jumlah device sudah melebihi jumlah populasi. Ponsel menjadi device yang dipegang oleh sebagian besar dari kita hampir setiap saat dimanapun berada. Menurut data Mobile Playbook, survei yang dilakukan Google, 62% menggunakan smartphone setiap hari dalam seminggu terakhir. 80% tidak meninggalkan rumah tanpa smartphone. Kemudian, mobiles are used everywhere. 97% ketika di rumah, 83% on the go, 78% ketika berbelanja, dan seterusnya. Dengan kata lain, ponsel, smartphone menjadi bagian yang wajib ada dalam keseharian banyak dari kita, dan mobile changes almost everything, termasuk perilaku konsumen dalam bisnis, dan tentu saja mengubah bagaimana bisnis dijalankan untuk menangkap peluang baru atau supaya tidak kehilangan momentum. Mobile 2.0 telah mengubah ponsel yang tadinya hanya untuk komunikasi menjadi tool untuk doing something dalam banyak aspek keseharian manusia. Dan ini semakin lama semakin imersif. Dan dengan semakin terbiasanya, kata McLuhan, sebagian dari kita menjadi seperti ikan yang tidak tahu bahwa ada yang namanya air, sampai suatu saat ia terhempas di pantai. Mobile dan smartphone menjadi bagian dari kultur baru manusia modern. Ada dampak positif, tetapi banyak juga yang negatif dan irasional. Jadi memang seperti kata Spider-Man, jangan lupa, with the great power comes great responsibility. Terakhir di segmen ini akan kita coba review lagi tren sebagian komponen ekosistem, if available dengan angka dan tahun. Pertama, untuk hardware. Ini contoh evolusi perangkat keras dari Mobile 1.0 sekitar tahun 99 ke Mobile 2.0 tahun 2007. Salah satu milestone Mobile 2.0 ini memang lahirnya era smartphone dengan kemunculan iPhone 1. Tahun 2008, Android mulai meramaikan market smartphone dengan beberapa produk seperti HTC Dream dan lain-lain.
Respon pasar yang antusias dan iklim kompetisi menyebabkan akselerasi pengembangan produk smartphone. Hampir setiap tahun muncul rilis dan model pertama lini produk iPhone sebagai pionir market. Dan juga pesaing terdekatnya, Android. Pengguna smartphone terus bertambah. Dari data Ericsson yang telah disinggung sebelumnya, proyeksi global untuk tahun 2020 adalah sekitar 6 miliar pengguna. Penetrasi pengguna smartphone per negara sekitar 5 tahun ke belakang bervariasi antara belasan hingga di atas 60%. Fakta ini divalidasi dengan data sales atau penjualan. Dan dari data sales ini juga terlihat tren the rise and the fall dari masing-masing platform. Baik, menutup segmen ini kita lihat tren aplikasi. Jumlah aplikasi yang tersedia di official store masing-masing platform terus meningkat. Demikian pula jumlah kumulatif download aplikasi di masing-masing official store. Tentu ini hanya untuk platform yang survive dan sukses, seperti Android Play Store atau Apple App Store.